Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini kita akan membahas lagi tentang form edit untuk data karyawan. Di mana kita lihat di sini di bagian data karyawan ini ada aksi yang namanya ubah. Jadi saat kita klik pada ubah ini, nanti dia akan tampilkan modalnya. Nah, jadi di sini kita ke bagian skripnya kita. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini kita langsung ke script kita yang bagian admin. Oh ya, di sini kan dia tampilnya tuh di bagian kanan sini kan ini tampilannya itu untuk view. Jadi di sini kita ke bagian admin, terus di bagian view. Selanjutnya ini karena di data karyawan ya, data karyawan. Jadi di sini kita masuk di bagian data karyawan, di bagian view di admin ya. Bagian mana ya? Data karyawan. Ini data karyawan. Oke, di data karyawan ini. Oke, di sini kita ambil scriptnya di folder scriptnya kita. Ini script di bagian dokumen, di bagian script ini kita ambil yang script yang modal ini dulu ya. Oke. Nah, di sini kita copy yang script yang bagian modal bawah ini saja. Kita Ctrl C. Terus selanjutnya kita letakkan di bagian bawah. Ini. Oke, di bawah bagian bawah sini ya. Oke, kita Ctrl V. Terus selanjutnya kita copy yang bagian data toggle-nya ini ya, gitu. Oke, kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian ubah sini. Oke, Ctrl V. Selanjutnya di sini kita coba testing ya. Kita coba tes, kita refresh dulu, terus di bagian ubah. Oke, nanti dia akan tampil untuk modal ya. Oke, di sini sebelumnya di bagian modal di sini kita pakai yang di sini kita kan pakai my modal ID-nya. Jadi data targetnya ini ID-nya itu juga di sini kita harus samakan dengan bagian atas ini. Jadi my modal. Yang dimana di sini coba kita pakai yang K ini di sini my modal karyawan. Jadi di sini juga sama kita pakai K. Terus di sini karena kita modalnya itu kita pakai Excel yang tadi tampilannya itu lumayan besar ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita ganti yang Excel ini jadi MD saja ya. Selanjutnya kita simpan, terus kita coba refresh. Selanjutnya kita lihat dulu, kita pilih diubah. Oke, tampilannya itu seperti ini. Jadi saat kita pilih ubah, nanti dia akan tampilkan datanya itu yang sama seperti yang
misalnya kita pilih yang di ID karyawannya yang satu, jadi kita pilih sini, nanti dia akan tampilkan datanya. Jadi di sini oke, di sini kita langsung saja di bagian modal hidingnya ini kita ganti dengan ubah data ya. Ubah data, terus di modalnya ini kita ganti dengan kita buat formnya, form metodenya metode di sini kita pakai post, terus actionnya ini kita tutup dulu, kita tutup formnya dulu. Oh ya, di sini actionnya ini dia keluarnya tuh satu kali, terus masuk di folder control, terus masuk di bagian folder yang update ya. Jadi di sini keluarnya tuh satu kali, terus masuk di folder control, terus ke foldernya update, terus dimasuk ke bagian data karyawan.php. Oke. Selanjutnya di sini kita akan pakai script yang list dinamis ya. Jadi di sini ada list dinamis, di display tabel dinamis. Oh itu bukan ini ya. Oh yang mana ya itu? Kita ambil yang edit form ya, edit form, terus kita ambil yang list dinamis, kita copy yang ini, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian sini, Ctrl V, terus nama labelnya ini kita ganti dengan nama maaf, di sini kita mau pakai yang ini, kita copy yang edit text ini di input teks biasa ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu di bagian sini di localhost, di database-nya di Novena Hospital, terus di bagian karyawan di sini ada ID karyawan, terus di sini ada nama, terus tempat lahir, sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang pertama itu nama dulu. Di sini kita pakai yang biasa, Ctrl V, terus yang ini kita ubah jadi nama, terus repeat. Di sini tipenya teks, nama value-nya itu nama, terus ini di admin kita ganti dengan nama, terus kita coba
testing ya, di bagian sini, terus refresh, terus coba kita buka ubah. Oke, di sini dia tampilkan namanya itu dokter Ahmad Tanjisno ya. Itu karena tadi di tampilan sini itu kan dia tampilnya itu nama yang sama semua ya. Jadi dari kita panggilnya itu jadinya ID karyawan yang pertama semua namanya. Jadi di sini kita masuk dulu, terus kita ambil script yang mana? Salah satu ini saja, kita copy script yang ini, Ctrl C, terus yang kita ganti yang ini kan modal karyawan, jadi kita ganti di sini Ctrl V, terus di sini juga sama, Ctrl V, kita ganti nama ini jadi ID karyawan, terus ini juga sama, ID karyawan. Oke. Kita coba refresh ya. Oke. Selanjutnya kita coba testing. Ini yang kedua, ini Setio Dirahayu. Jadi kita coba. Oke, Setio Dirahayu. Terus yang coba Dokter Irham ya. Oke, di sini baru sama ya. Jadi kita harus tambahkan ID karyawannya. Di bagian yang tadi kan kita pakai memodal atau itu kan memodal karyawan. Jadi kita tambahkan untuk script yang PHP ini untuk panggil ID karyawannya supaya dia tampilkannya itu berdasarkan ID karyawannya. Kan di sini kan berurutan, jadi dia panggilnya itu berdasarkan ID karyawannya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu yang kita masukkan itu adalah tempat lahir ya. Jadi di sini kita copy yang script yang ini, Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini, terus kita ganti yang ini jadi tempat lahir, terus yang ini kita ganti dengan tempat lahir. Oh ya, di sini dia panggil value-nya itu, di sini tipenya teks, terus value-nya itu dia panggil variabel namanya yang dimana akan ditampilkan di bagian info form-nya. Jadi di sini kita coba testing, kita refresh, terus kita coba ubah. Oke, seperti ini ya tempat lahirnya. Terus oke, Korea ya biasanya. Oke, ini. Oke, maaf. Oke, di sini setelah tempat lahir, kita lanjut ke bagian tanggal lahir ya. Jadi kita copy juga script yang sama yang ini, kita Ctrl C, terus kita spasi dulu, terus ini kita ganti dengan tanggal lahir ya. Terus tipenya di sini kita ganti dengan date. Terus yang ini kita ganti dengan tanggal lahir. Oke, kita coba refresh ya. Kita refresh. Kita coba testing lagi. Kita diubah. Oke, tanggal lahirnya. Selanjutnya, setelah tanggal lahir, dia masuk ke bagian jenis kelamin ya. Selanjutnya di sini kan jenis kelamin, bagian sini, di sini jenis kelamin ya. Setelah tempat lahir, tanggal lahir, terus selanjutnya di sini jenis kelamin. Jadi kita konstruksi di sini. Selanjutnya di bagian input ini
kita ganti, karena ini dia kan semacam option ya, jadi kita tidak pakai yang semacam nama dengan tempat lahir dengan tanggal lahir ya. Terus jenis kelamin, selanjutnya kita ke bagian script uniform, kita lihat yang mana ya, jenis kelamin ini ya. Yang ini aja, yang ini kita ambil, yang ini kita ambil yang PHP-nya saja, terus kita paste di bagian sini. Oke. Lihat di sini kita seharusnya bukan pakai ini ya. Kita kontrol J dulu. Kita pakai yang select itu yang pakai option. Sini select name di sini. Name di sini jenis kelamin jenis jenis kelamin, terus kelasnya ini kita pakai form control terus sini kita pakai terus ini kita tutup select dulu, select terus di sini kita pakai option di sini following. Di sini yang pertama itu laki-laki, terus dari dulu database laki-laki kecil semua ya, laki-laki, terus ini yang laki, terus tutup option. Selanjutnya option nya itu perempuan, terus tutup ini perempuan, option. Oke. Dari sini setelah sudah, kita coba testing ya. Refresh, terus kita coba tes ubah. Oke, di sini karena kan tampilannya itu kan ubah, nanti dia akan tunggu ya. Di sini kan dia laki-laki. Terus coba kita lihat dulu ya nama yang perempuan ya. Oke. Di sini di bagian sini perawat ini kita klik di ubahnya, itu nanti dia akan tertampilnya itu nanti laki-laki yang dahulu. Jadi di sini kita mau buat supaya displaynya itu saat kita pilih di sini tampilannya itu berdasarkan jenis kelamin yang sudah ada di yang bagian tabel view ini. Jadi saat kita pilih ubah, seharusnya tampilan untuk display form ini editnya itu harus tampilnya itu perempuan. Jadi di sini kita harus pakai logika if. Jadi di sini kita pakai di edit form ini, kita bisa pakai contohnya itu yang seperti ini ya. Jadi kita copy yang bagian sini. Nah ya, ini. Oke, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini, spasi dulu, terus Ctrl V. Jadi di sini jika dia jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki, maka dia akan cek dan akan menampilkannya itu jenis kelaminnya itu laki-laki. Di sini ganti dulu laki-laki,
Selanjutnya di sini variabelnya itu di sini select ya, select terus ini kita tadi. Oke, selanjutnya kita fokus saja yang bagian ini. Oke, terus kita letakkan sini, kita ganti di sini dengan perempuan. Oke, kita coba refresh. Sebenarnya kita lihat yang ini jenis kelaminnya perempuan, coba yang laki-laki. Oke, dia akan tampilkan laki-laki, ini jenis kelaminnya perempuan. Coba kita pilih perempuan. Wait, sini seterusnya di sini laki-laki, terus ini perempuan. Kita coba testing ya, testing ulang lagi, refresh. Coba kita pilih yang bagian perempuan. Oke, di sini baru dia terpanggil berdasarkan display datanya, yang dimana jenis kelaminnya itu perempuan. Misalnya kita pilih ubah, jadi nanti dia akan tampilnya dahulunya itu perempuan. Saat kita pilih yang bagian jenis kelaminnya itu laki-laki, kita pilih ubah, nanti dia akan tampilkannya itu laki-laki. Terus di sini kita harus samakan juga dengan database-nya. Di database-nya untuk jenis kelamin yang laki-laki, yang dimana kan di sini kita huruf kecil semua ya, jadi kita harus pakai huruf kecil semua, yang sama juga perempuannya juga. Oke, di sini untuk jenis kelaminnya itu sudah ya. Coba oke. Setelah sudah, di sini jenis kelamin selanjutnya di sini adalah alamat. Oke, di sini alamat. Alamat ini kita pakainya itu inputan yang biasa saja ya. Jadi kita ke bagian edit form, kita ambil kembali script yang ini, yang inputannya itu biasa saja, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian bawah sini. Oke, Ctrl V, terus ini kita ganti dengan alamat ya. Oke, alamat, terus di sini teks, filenya itu, selanjutnya di sini alamat, terus yang ini kita samakan juga yang di bagian database alamat. Terus mana lagi ya? Oke, ini sudah. Selanjutnya kita Ctrl C, terus ke bagian mana lagi ya? Alamat telepon, ini Ctrl V. Selanjutnya telepon. Di sini tipenya itu kita pakai number supaya munculnya itu angka semua saja ya. Terus yang ini jadi telepon, ini juga telepon. Di sini kita ganti dengan tanggal terakhir. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini sudah untuk alamat telepon. Oke, selanjutnya kita ke bagian email. Di sini kita lanjut ke bagian email ya. Ctrl V. Di sini kita ganti jadi emailnya.
tipe ini kita pakai email juga supaya di displaynya itu email. Oke, kita lanjut. Setelah email, selanjutnya kita ke bagian pekerjaan ya. Pekerjaan di sini, di sini. Di sini untuk pekerjaan itu kan dia hampir sama seperti yang di jenis kelaminnya, kan sudah ditetapkan toh. Jadi pekerjaannya itu sama halnya juga dengan jenis kelaminnya, dimana sudah ditetapkan jenis kelaminnya. Jadi di sini pekerjaannya itu juga kita buat karena pekerjaannya sudah ditetapkan, misalnya pekerjaannya itu di sini dokter. Jadi di sini kita copy dulu script yang jenis kelamin ini yang pakai option ya. Kita Ctrl C, terus di bagian bawah sini kita Ctrl V. Selanjutnya ini kita ganti dengan pekerjaan. Selanjutnya di sini kita lihat dulu ada sekitar berapa karyawan ya. Itu ada sekitar 9 ya. Ada dokter, terus apoteker, perawat pemeriksa, perawat jaga, terus ada petugas pendaftaran, apoteker, terus perawat jaga, kasir, dokter dengan dapur. Tapi di sini kita pakai itu cleaning service. Kasir, apoteker. Oh ya, di sini kita pakainya tuh koki dapur. Selanjutnya ya petugas pendaftaran dengan admin. Adminnya. Jadi ada sekitar 9, jadi kita copy yang ini. Ctrl C. Terus kita enter, Ctrl V, 4, 6, 8, 9. Kita hapus yang bagian terakhir ini. Kita ke bagian ini, kita ganti dengan pekerjaan. Terus yang laki-laki ini yang pertama kita ganti jadi pekerjaan pertama itu admin. Di sini pekerjaan, terus di sini admin, terus ini kita ganti dengan admin. Selanjutnya yang ini apoteker, terus ini juga apoteker. Ini pekerjaan, terus ini apoteker. Ini juga kita ganti dengan apoteker. Terus yang ketiga itu ada cleaning service. Ini pekerjaan, terus ini service. Ini juga kita ganti jadi cleaning service. Terus tempat ini ada
koki dapur. Terus ini pekerjaan, ini koki dapur, oh itu dapur. Selanjutnya ada koki dapur, ada dokter, terus ini pekerjaan, terus ini dokter, ini juga kita ganti jadi dokter. Terus yang ini ada kasir. Oke, setelah kasir di sini pekerjaan, terus ini kasir, terus ini juga kasir. Setelah kasir ada perawat jaga, ini pekerjaan. Terus ini kita ganti jadi perawat jaga. Ini juga kita ganti dengan perawat jaga. Terus ada perawat pemeriksa. Ini jadi pekerjaan. Terus ini jadi perawat pemeriksa, Terus yang terakhir ada petugas pendaftaran. Ini pekerjaan. Terus ini jadi petugas pendaftaran. Oke, di sini petugas pendaftaran. Oke, di sini kita coba testing ya. Kita coba refresh. Oke, di sini misalnya dokter ya. Dokter ubah. Oke, dia akan tampilkan dokter. Terus misalnya perawat pemeriksa. Oke, di sini untuk pekerjaan sudah. Selanjutnya kita lanjut di bagian yang terakhir. Itu adalah password ya. Jadi kita copy script yang sama kayak email ini ya. Kita copy. Terus di sini kita spasi dulu, Ctrl V. Terus kita ganti email ini dengan password. Terus ini juga kita taruhnya itu password ya, supaya dia display itu password. Terus juga password. Terus ini juga password. Oke. Kita coba refresh. Oke. Selanjutnya kita coba pilih ubah. Oke, sudah. Untuk misalnya untuk dokternya. Dan di sini kita di sini di bagian ubah ini kita akan tambahkan untuk simpannya, inputan untuk simpannya. Jadi di sini kita copy yang ini, Ctrl C. Terus di bagian sini kita tambahkan input di sini ya, input
input class btn success, terus tipenya itu di sini submit, terus di sini follownya itu kita ganti dengan simpan, kita taruh dengan simpan, terus tutup, terus kita taruh formnya di sini. Oke, terus itu kita Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya kita refresh dulu. Oke, kita coba lihat diubah. Oke, menu simpannya sudah jadi. Oke, mungkin ini saja untuk kita buat form edit di data karyawan. Sampai di sini saja untuk pembahasannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.